Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin Wobrex Logic. Dan bagi teman-teman yang mencari info karakter cerita ini, Mimin selalu sertakan di deskripsi playlistnya. Serta untuk episode sebelumnya bisa dicek di playlist atau deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Jiang Churan pun seketika bereaksi dan mendorong wanita itu karena terlalu dekat dengan Zhao Yi. Wanita itu pun seketika mendekati Jiang Churan dan berbisik serta bertanya apakah ada yang salah. Dirinya tahu Jiang Churan bukan pasangan Zhao Yi. Jiang Churan bisa menghalangi keberuntungan Zhao Yi dengan cinta. Dalam pikiran wanita ini, mahasiswa terkuat baru tahun ini Zhao Yi dan rekannya Jiang Churan. Kebanyakan orang mengira Jiang Churan adalah pacar Zhao Yi. Tapi dirinya tahu yang lain, seorang pemuda dan naif, seorang gadis yang masih kikuk dalam cinta. Mereka masih membutuhkan waktu untuk memperbaiki hubungan mereka dan sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk bertindak. Jika dirinya bisa membuat Zhao Yi jatuh cinta kepada dirinya, semua sumber dayanya akan menjadi miliknya. Lalu wanita ini mengkonfirmasi hubungan Zhao Yi dan Jiang Churan kepada Zhao Yi bahwa mereka hanyalah teman serta menghalangi keberuntungannya dengan cinta. Jiang Churan pun sangat marah dengan tindakan wanita ini. Namun di saat itu Zhao Yi nyatanya menggenggam tangan Jiang Churan dan mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan Jiang Churan menghalangi keberuntungannya dengan cinta. Dan Zhao Yi menyebut wanita itu terlihat biasa-biasa saja dan dia tidak penting sama sekali. Dan Zhao Yi segera mengajak Jiang Churan untuk pergi dari sana. Lalu saat mereka berjalan, Jiang Churan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan mengungkapkan perasaannya kepada Zhao Yi bahwa dirinya menyukai Zhao Yi. Zhao Yi pun kaget mendengar hal ini. Jiang Churan pun menyebut bahwa dirinya sadar bahwa seharusnya dirinya tidak mengatakan ini sebelum pertandingan. Tapi dirinya tidak suka melihat begitu banyak gadis di sekitar Zhao Yi. Ketika dirinya melihat mereka, Jiang Churan dalam pikirannya menyebut ingin membunuh mereka. Namun hal ini tidak bisa diungkapkan oleh Jiang Churan. Dan dengan emosi yang meluap-luap, Jiang Churan bertanya bisakah dirinya menjadi milik Zhao Yi, menjadi pacar Zhao Yi. Dan seketika Jiang Churan pun pingsan. Dan di saat yang sama, semua adegan ini disaksikan oleh Tiesin, Song Xialan, dan Tang Ling. Kemudian keesokan paginya, Jiang Churan pun terbangun dari tidurnya. Dan di saat terbangun, Jiang Churan pun teringat dengan kejadian tadi malam. Di saat Jiang Churan mengungkapkan perasaannya. Dan ini membuat Jiang Churan sangat malu. Lalu saat turun ke bawah untuk sarapan, Jiang Churan dengan malu-malu mengintip dari balik dinding. Dan hal ini segera ditegur oleh Wu Mang. Karena Jiang Churan terlambat bangun dan mengajak Jiang Churan untuk segera sarapan. Di saat itu Tang Lin dan Song Xialan pun menatap Zhao Yi. Namun Zhao Yi sendiri tidak menghiraukan situasi ini dan terus makan. Jiang Churan yang duduk pun bergumam apakah itu hanya mimpi. Jiang Churan pun terus bertanya-tanya dalam pikirannya apakah itu semua benar-benar hanya mimpi. Di samping itu Song Xialan dan Tang Ling pun terus memperhatikan gerak-gerik dari Jiang Churan. Sebelumnya di saat Jiang Churan pingsan tadi malam,
Zhao Yi meminta mereka semua untuk berpura-pura tidak melihatnya. Song Xialan pun bertanya alasan Zhao Yi, bukankah mereka saling menyukai? Zhao Yi pun menjelaskan bahwa keluarga Jiang dari distrik Chuan. Mereka adalah keluarga kuno yang sudah ada sejak sebelum permainan abadi. Dengan permainan abadi, mereka menjadi salah satu keluarga teratas di negara ini selama berabad-abad. Dirinya punya ketenaran sekarang dan Zhao Yi juga murid langsung dari Wang Hui. Kelihatannya baik-baik saja di permukaan, tapi itu belum cukup untuk keluarga Jiang. Dirinya tidak ingin merepotkan Jiang Churan. Ketika dirinya memiliki kekuasaan absolut, tidak ada otoritas atau keluarga yang menjadi masalah. Itu hanya masalah waktu. Lalu kembali ke waktu sekarang. Song Xialan pun seketika berbisik kepada Zhao Yi bahwa dirinya akan selalu mendukung Zhao Yi. Dirinya akan menjadi kapten kapal di kapal Zhao Yi bersama saudarinya yang berlari mulai sekarang. Setelahnya, Wu Mang pun mengatakan bahwa ada 10 SMA yang akan mengikuti final kompetisi pertukaran pelajar tingkat nasional. Setiap sekolah harus melawan 9 sekolah lainnya dengan total 45 pertandingan. Dan 3 tempat teratas ditentukan oleh jumlah kemenangan. Hari ini adalah pertandingan ke-9 tim mereka. Selama mereka memenangkan pertarungan ini, juara akan menjadi milik Universitas Sokang. Wu mengharap mereka dapat tetap rendah hati dan mengalahkan Universitas Modu. Mereka semua pun mengerti dengan instruksi Wu Mang. Di sisi lain, di tim Universitas Modu, guru mengatakan bahwa Sun Jiao hadir sebagai pengganti Wei He. Guru pun berharap Sun Jiao tidak terlalu merasa tertekan. Guru juga menyebut bahwa Sun Jiao adalah seorang summoner dan akan membawa pembantu yang hebat di arena. Guru pun meminta mereka semua untuk memprioritaskan Sun Jiao dan melindunginya. Sebagai mentor tim mereka, dirinya hanya bisa menyemangati mereka dengan kata-kata. Tapi itu tidak perlu. Wei He belum bangun dari luka-lukanya. Kekuatan tim Modo telah sangat berkurang. Dengan Zhao Yi di sini, mustahil untuk mendapatkan tempat pertama. Dalam pikiran guru itu, dirinya tidak pernah membayangkan akan ada mahasiswa baru yang serba bisa. Jika mereka menganggap kekuatan semua siswa mereka sebagai satu, Zhao Yi adalah 2 atau 3. Dia sangat kuat seperti monster. Namun jika dianggap sebagai monster saja itu belum cukup. Zhao Yi bisa menyapu semua sekolah menengah atas sendirian. Namun guru itu kembali menekankan bahwa dirinya akan mengatakannya bahkan jika mereka kalah dalam pertarungan ini. Mereka akan kehilangan kehormatan Modu dan para universitas lain akan memandang rendah mereka. Dirinya ingin mereka semua pergi dan mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka. Dirinya yakin mereka bisa melakukan itu. Mereka semua pun mengerti dan mulai melangkahkan kakinya ke arena. Di saat itu mereka pun mengatakan bahkan jika Wei He ada di sini, mereka tetap akan kalah. Akankah Modu mendapatkan tempat ketiga kali ini? 7 tahun yang lalu sang kapten juga terluka dan tidak dapat berpartisipasi. Tim mengalahkan tim lawan dengan koordinasi dan kekuatan super. Dan kebetulan sekali, Modu juga bertarung melawan Sukang pada tahun itu. Lalu dalam pikiran Sun Jiao sendiri, jika dirinya menggunakan itu, bisakah dirinya menciptakan kembali keajaiban dari 7 tahun yang lalu? Kemudian di arena, pembawa acara pun memberitahukan bahwa pertandingan yang sudah mereka nantikan akan segera dimulai. Tapi sebelum itu dimulai, maka izinkan dirinya mengumumkan hadiah untuk posisi ketiga. Pertama, semua kontestan pertandingan tim yang menempati posisi ketiga, termasuk pemain pengganti akan menerima 1 set peralatan bintang 3, kelas emas khusus sesuai level mereka. Tempat kedua akan menerima 1 set peralatan bintang 4 kelas emas yang dibuat khusus dan untuk tempat pertama, semua anggota akan menerima 1 set peralatan bintang 2 kelas epic. Para penonton pun bersorak mendengar hal ini. Mereka pun sangat iri dengan hadiah tahun ini karena 2 kali lipat dari tahun kemarin. Dalam pikiran Zhao Yi, dalam hal nilai, set senjata legendaris dari pertandingan individu bernilai lebih dari peralatan kelas epic, tapi jumlah hadiah untuk tim sangat banyak.
Satu set pertandingan meliputi perlengkapan atas, perlengkapan bawah, ikat pinggang, sepatu, senjata, kalung, dan cincin. Totalnya ada 7. Setiap tim termasuk pemain pengganti memiliki total 10 anggota. 70 peralatan kelas epik sudah cukup untuk menempa 2 senjata kelas legendaris. Di samping itu, Tiesin pun tertawa puas mendengarnya. Mereka beruntung senjata kelas epik akan jatuh ke tangan mereka. Lalu pembawa acara yang telah mengumumkan hadiah mempersilahkan tim Sokang dan Modu untuk memasuki arena. Di saat mereka memasuki arena, sorak-sorak penonton pun mengiringi langkah kaki mereka. Dan kini pembawa acara meminta kedua tim untuk bersiap di posisi masing-masing. Dalam hitungan mundur, pertarungan akan dimulai. Dan saat pertarungan dimulai dengan cepat, tim Sokang melesat maju menyerang. Sedangkan Sun Jiao sendiri saat ini sedang merapal sebuah mantra pemanggilan. Dan seketika Sun Jiao memanggil Elven Summon Young Dragon Regas, Bihop Yakzan, Great Snake Hades, Helguat Kerberos, dan Lion King Mikaela. Dan semua summon ini muncul secara bersamaan. Zhao Yi tanpa gentar sedikit pun menerjang semua makhluk summon ini. Di saat itu, Lion King Mikaela pun melepaskan energi nafasnya. Namun, hal ini segera diantisipasi oleh Tangling dengan sihir elemen es. Dan serangan berikutnya pun menjatuhkan Lion King Mikaela. Song Xialan juga ikut ambil andil dalam melawan makhluk summoning dan berhadapan dengan Bihop Yakzan. Dengan cepat, Song Xialan mengaktifkan kertas jimatnya dan menyebarkannya kepada kawanan Yakzan, hingga ledakan beruntun pun terjadi. Di sisi lain, Tiesin berhadapan dengan Great Snake Hades, dan Jiang Churan berhadapan dengan Helguat Kerberos. Sedangkan Zhao Yi saat ini menerobos maju mendekati Sun Jiao. Namun rekan-rekan Sun Jiao maju untuk melindunginya. Zhao Yi pun menilai bahwa ini lumayan. Pertarungan sesungguhnya memang membuat orang meningkat. Koordinasi mereka meningkat 30% dibandingkan sebelumnya. Namun meskipun demikian, Zhao Yi dengan mudah menerobos barisan pertahanan mereka. Dan di saat Zhao Yi hampir mencapai Sun Jiao, tiba-tiba kekuatan Dark Elf Sun Jiao aktif dan seketika seekor makhluk summon muncul secara tiba-tiba dan menahan palu suci milik Zhao Yi. Zhao Yi pun kaget melihat hal ini. Di samping itu, karena besarnya efek pemanggilan ini membuat Sun Jiao sendiri terdorong. Sesaat makhluk summon itu keluar, makhluk itu memberikan serangan balasan kepada Zhao Yi. Zhao Yi pun dengan cepat menahan serangan maha besar ini dengan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya, makhluk ini menunjukkan wujud penuhnya. Sun Jiao sendiri tidak menyangka akan memanggil makhluk seperti ini. Sun Jiao dengan cepat memerintahkan Hades untuk menyerang makhluk summon yang tidak terkendali itu. Namun monster itu dengan cepat mencengkeram Hades dan membunuhnya. Makhluk itu pun meminta Sun Jiao untuk tidak bermain-main dengan trik kecil ini dan bertanya mengapa Sun Jiao memanggilnya. Sun Jiao yang cemas dengan kata terbata-batanya meminta makhluk itu untuk mengalahkan Zhao Yi. Dan diketahui makhluk ini adalah Flame Babon level 24 tingkat legendaris 1 bintang. Dijelaskan bahwa Flame Babon adalah monster kelas legendaris yang dapat mengendalikan api sejak lahir. Jumlahnya sangat jarang. Sulit untuk mengatakan apakah seseorang beruntung atau tidak menghadapinya. Zhao Yi sendiri pun tidak menyangka bahwa Sun Jiao akan mensummon Flame Babon yang merupakan makhluk legendaris. Lalu Flame Babon pun merespon perintah Sun Jiao dan mengatakan kepada Zhao Yi untuk menghadapi kematiannya. Namun Sun Jiao sendiri tidak membenarkan hal tersebut. Dirinya hanya meminta Flame Babon mengalahkannya, bukan membunuhnya. Namun Flame Babon tidak menghiraukan hal ini dan melompat ke arah tim Sokang. Song Xialan dan Tanglin pun bertanya-tanya bagaimana bisa Sun Jiao memanggil makhluk legendaris. Segera Tangling menggunakan skill pertahanannya yaitu Water Shield. Namun perisai ini seketika pecah. Song Xialan pun segera bertindak dan mengcasting skill elemen bumi. Menurut Song Xialan, Water Shield adalah skill pertahanan tingkat A+, dan telah dinaikkan ke level 8 oleh Tangling. Water Shield mampu menahan serangan terus-menerus dari assassin dari Universitas Qingjing dalam pertandingan individu sebelumnya. Tapi sekarang skill ini bahkan tidak bisa menghentikan satu serangan dari Flame Babon. Dan seketika batu-batu besar menghambat pergerakan dari Flame Babon.
Di saat itu, Tiesin segera datang untuk mengcover mereka dan mengaktifkan skill pertahanannya. Dan kembali Flame Babon melompat dan menyerang perisai milik Tiesin. Tiesin sendiri bersyukur. Bab Jiaoyi melipat gandakan potensi skillnya. Jika tidak, Flame Babon akan menembusnya. Song Xialan pun menyebut bahwa monster kelas legendaris itu terlalu kuat. Song Xialan pun bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Di saat yang sama, Zhou Yi mengaktifkan Holy Light Shield untuk perisai 2 lapis. Dan di saat yang sama, Flame Babon pun terus menghantam perisai itu. Lalu Zhou Yi pun mengatakan kepada mereka untuk menyerahkan pertandingannya kepada dirinya, serta meminta mereka untuk meninggalkan arena ini. Mereka semua pun kaget dengan keputusan Zhou Yi. Tiesin pun seketika bereaksi dan menyebut Zhou Yi sedang bercanda. Ini bukan murid ke-6 dari Modu, tapi seorang makhluk summon legendaris. Itu tidak bisa ditahan. Zhou Yi pun bertanya apakah dirinya terlihat seperti sedang bercanda. Dirinya punya cara tersendiri untuk mengalahkan Flame Babon, tapi dirinya tidak bisa melindungi mereka semua di saat yang sama. Lalu Jiang Churan pun mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja tanpa perlindungan Zhou Yi. Tang Ling juga mengatakan bahwa kekuatannya mungkin lemah, tapi dirinya berharap bisa membantu. Song Xialan pun menekankan bahwa mereka adalah tim. Di saat mereka berdebat, Flame Babon terus menggempur perisai Zhou Yi tanpa henti. Zhou Yi kembali menekankan bahwa mereka akan mati jika mereka ceroboh melawan monster kelas legendaris. Bahkan jika Prince menghidupkan mereka kembali, mereka akan kehilangan 30% statistik mereka setelah kebangkitan. Dan akan ada periode lemah selama 3 bulan, di mana mereka tidak bisa berlatih. Zhou Yi pun bertanya, sudahkah mereka mempertimbangkan kerugian tersebut? Zhou Yi pun memegang kepala Jiang Churan dan menyebut bahwa dirinya mengetahui bahwa Jiang Churan takut dirinya tidak bisa mengalahkannya. Tapi faktanya kehadiran Jiang Churan dan mereka hanya akan mengalihkan perhatiannya. Di samping itu hanya monster legendaris. Di sisi lain, orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa ini menakjubkan. Legenda dari 7 tahun yang lalu mungkin akan terulang kembali. Posisi Modu di kontestan Sun Jiao sang summoner menguntungkan mereka karena memanggil makhluk legendaris. Sang komentator dari siaran langsung pun bertanya-tanya bisakah Zhou Yi membalikkan keadaan? Siapa yang akan membawa pulang juaranya? Lalu Shen Lin Feng sendiri tertawa puas melihatnya. Dengan adanya monster legendaris ini, Zhou Yi akan hancur. Mirip dengan peralatan, tingkatan monster dibagi menjadi perunggu, perak, emas, epik, dan legendaris. Level yang sama tetapi nilai yang berbeda akan memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya skill Cheng di tangan monster kelas perunggu itu hanya akan memiliki efek serupa dengan manusia kelas E atau F yang menggunakannya. Tapi di tangan monster kelas legendaris, skill Cheng akan memiliki kekuatan kelas A atau bahkan S. Tidak hanya itu, monster kelas legendaris memiliki ketahanan yang kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan King Goblin di alam rahasia abis level Universitas Sukang hanyalah kelas epic. Sulit dipercaya kalau monster kelas legendaris muncul di kompetisi pertukaran. Dengan ini, kisah tak terkalahkan Zhou Yi akan berakhir. Namun di saat itu orang-orang pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Tiba-tiba beberapa anggota tim Sukang mengaku kalah. Lalu tak lama berselang saat Zhou Yi dan Jiang Churan saling melakukan kontak mata. Jiang Churan dengan yakin mengatakan bahwa dirinya mengaku kalah. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.